Cek gambar, cek sinyal, cek suara. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Bapak Tisna di channel kesayangan kalian, channel Running Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih dibantu Mbah Wongso dan Mas Agus. Padahal Mbah Wongso sama Mas Agus ini ada sedang menghadapi misi. Cuma tadi saya meminta pertolongan sama Mbah Wongso. Mbah Wongso, tolong bisa ikut saya dulu nggak Mbah untuk menyelesaikan ini. Dan dengan lapang dada, hati yang tegar, Mbah Wongso menjawab, ya Mas Popo, siap. Saya akan membantu Mas Popo. Masa sama saudara nggak mau membantu? Ya Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Mbah Wongso. Sama-sama Mas Popo. Seperti itu. Mas Popo aja sering membantu ya. Alhamdulillah, wasyukurillah teman-teman atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita setiap hari. Tidak lupa juga teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Amin amin amin. Oh ya. Teman-teman, jadi sedikit saya ulas informasinya nggih. Untuk mustika mandala itu sisa tinggal 5. Seperti lagu balonku ada 5 ya. Itu sisa 5. Bisa jadi besok itu meletus balon hijaunya ya Mbah. Dor, tinggal 4. Ya pasti itu. Bisa jadi itu dipegang erat-erat. Monggo bagi teman-teman yang mau memaharkan bisa hubungi Mbah Wongso. Seperti itu. Dan alhamdulillah berarti uangnya sudah terkumpul ada banyak ya Mbah? Ya, banyak Mas Popo. Nanti kalau udah ini baru Alokasikan ya. Benar. Seperti itu. Dan malam hari ini saya mau menemui Gurdolo Tejo. Nah, siapa Gurdolo Tejo? Gurdolo Tejo adalah pemimpin para kelompok makhluk siluman yang bernama Sander Cawat, teman-teman. Lah namanya kok keren, Sander. Tapi belakangnya itu Cawat. Aduh. Jadi bukan samber, bukan ya? Bukan. Tapi sander. Sander. Sander itu artinya apa, Mbah? Saya juga nggak tahu sander. Kau tahu, Gus? Enggak tahu. Saya tahu, Gus. Apa? Under itu loh. Oh, underan. Yang tinggi. Ya buat nanti lomba Agustusan. Iya. Oke. Jadi teman-teman, alhamdulillah kemarin saya juga menemui makhluk sohibul wilayah yang sangat kritis menanyakan sesuatu hal tentang masalah ketuhanan. Wah, makhluk-makhluk di sini nih, mereka udah cerdas pada ngerinya tuh ya guys. Pinter. Cerdas mana sama kamu Gus? Ya cerdasan dia lah Mas, saya masa ya nggak bisa apa-apa Mas. Coba saya tanya sama kamu Gus, mau percaya Tuhan Gus? Ya percaya. Wujud Tuhan seperti apa Gus? Ya nggak tahu Mas. Ya, jawaban benar Gus. Iya. Oke. Kamu tahu Bang Wongso? Ya sama lah. Nah itu. Saya juga sama Mas. Tapi itu kadang ada ya orang mengaku Tuhan. Nah itu. Nah, Gimana? orang yang mengaku Tuhan itu artinya gini Mbah. Tuhan. Orang mengaku Tuhan boleh saja, tapi mengaku menjadi Allah itu tidak bisa Mbah. Karena Allah adalah satu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Lam yalid walam yulad. walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan satu, tidak beranak dan tidak diperanak-pinakan. Seperti itu nih. Yo Mbah, sudah ada makhluk yang mendekat Mbah. Assalamualaikum. Ya masyaallah rohani. Assalamualaikum ya Mas Soljan. Ukhdurul hadir. Baru saja dibilangi. Gus. Baru saja bilangnya Gus ya. Hati-hati Gus. Assalamualaikum. Nah, untung tadi saya benteng Gus. Wah, wala kota. Assalamualaikum. Hati-hati Mbah. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billah.
Astagfirullahaladzim. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wah, dari sana. Oh, itu tuh depan. La haula wala quwata illa billah. Bunyinya ini ngeri banget, Lur. Berarti, Bah. Terus tawakalu yaquda ba'asul asma'jib la ilaha illallah wa bihaqqi walillah fi kulli makan. Makhluk sanam, kau menyerang saya dari bawah. Tidak akan serangan kamu menyerang saya dan mengenai saya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi la yasma'u innahu illa bihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi. Kaf. Ha. Ya. Ain. Sod. Allahu akbar. Dia menghilang, Lur. Nah, pada lagi, Bah. Buat kafain set. Kuat juga kau, makhluk. Dia giginya emas, tapi dia kerdil, Mbah. Dia kecil sekali. Kerdil, Lur. Oh, dia kecil, Lur. Ini tingginya mungkin seanak umur 5-6 tahun ya, Mbah? Iya. Sumur 5-6 tahun, Lur. Dia kecil, Lur. La haula wala quwata illa billah. Pendek. Buka Gus, kafa ya insut Allah akbar. Kenapa kau menyerang saya? Kenapa kau sampai di sini? Saya mencari makhluk yang bernama siapa, Mbak ya? Gurdolo Tejo. Apa kau bilang? Gurdolo Tejo. Buat apa kau mencari Tuhan? Gurdolo Tejo katanya kemarin mencari mantri. Saya bawakan mantri sunat ini. Mantri. Iya. Buat apa? Ya katanya mau sunat. Tuhan saya sunat. Iya. Saya baru mendengarnya. Kamu anak buahnya? Ya. Oh, Saya pantes. menjaga. Izinkan saya lewat. Oh, tidak bisa. Tuhan saya tidak mengabarkan kepadaku ada tamu. Apalagi yang kau bilang. Apa kamu nggak tahu Tuan Guru saya belum disunat? Saya tidak tahu. Oh. Jangan-jangan kalian berbohong kepadaku. Buat apa saya panggil Pak Mantri? Ya Pak Mantri. Iya. Ini saya udah. Ini mau mantrinya. Iya. Saya ini nggak banyak. Katanya ada yang mau disunat. Karena Ini- setelah ini nanti saya mau ada lagi pasien Iya. disunat. Ini perkenalkan, nama saya ini asisten Pak Mantri, namanya saya Blenggo. Nah, kalau ini namanya Sueb. Kalau saya Jayawanto. Oh. Bagus dia malah ya daripada kita. Tentunya saya namanya bagus sekali. Jayawanto. Oh, bagus. Kalau Wanto itu Bisa. Nanti dulu apa? saya harus lapor lebih dahulu kepada Ya, Tuhan. bilang. Baiklah. Tunggu dulu. Ya. Yang ketawa saja. Biarkan makhluk itu melaporkan kepada itu, Mbak. Biar nanti dia datang ke sini gitu loh. Kita nggak perlu jauh-jauh ke sana, Mbak. Ini kan suatu penghinaan, masa mau disunat gitu loh. Marah ya. Iya. Rajanya marah. Siapa yang bilang mau disunat? Gimana? Apa kata tuanmu?
kalian menghina Tuhanku. Loh. Ah. Oh, Joyowanto. Menghina bagaimana? Hah? Apa? Saya sudah melaporkan kepada Tuhan. Lalu bagaimana? Saya sudah melaporkan kepada Tuhan. Bodolo Tejo. Apa? Dirimu bodoh. Ah, Kamu dengar ngomong apa, Mbah? Kamu dengar apa? Nggak dengar, kurang jelas ngomongnya. Ngomong apa? Tuhan Bodolo Tejo tidak Dengar terima. Tuman? Mbah? Tuman apanya? Apa kau bilang? Tuhan. Ngomong apa? Tuhan. Tuman, Mbah. Apa? Tuhan. Tuman kepriwe? Tuman. Tuhan. Oh, ada tumannya. Titiknya ada tumannya. Kalian ini mengeledek saya. Kamu dengarnya apa, Mbah? Tuman. Ah. Apanya tuman? Allah. Kalian mengeledek saya. Mandala. Panas. Wah, panas. Bro, Panas. Panas. kamu disuruh apa sama Guru Tejo? Untuk menjaga tempat ini. Kenapa harus dijaga? Kamu bekerja sama Guru Tejo? Ya, Mau nggak bekerja sama saya? bekerja sama. Tapi kenapa badan saya panas sekali? Lepas, Mbah, mandalanya, Mbah. Apa kau bilang tadi? Bekerja sama. Iya. Bekerja sama tentang apa? Kamu bekerja dengan saya. Lantas saya Kamu menjaga tempat. mendapatkan apa? Kamu menjaga tempat ini santai-santai. Kalau ada makhluk bolak-balik, kamu biarkan saja. Biarkan saja. Iya, kan kerjaannya santai. Kamu tidak perlu menanyai, tidak perlu bertarung. Lantas saya mendapat apa? Saya berikan emas. Emas. Kau mintanya mau diberikan apa? Emas. Ya, Mau. mau. Janji dulu sama saya. Benarkah? Iya. Seumur hidup tapi pada di sini. Kalau ada makhluk yang kesini bolak-balik ya kamu biarkan saja. Baik. Salaman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilmu tabdilullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tabdilullah. Tabdil. Saya akan dapat emas. Ya, Allah. sabar ya. Angin shot. Wah. Oh, benarkah ini? Hah? Seumur hidup tapi Baiklah, bawa emasnya. baiklah. Apa nggak berat? Banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih. Mana? Saya akan. Tapi tolong manfaatkan itu dengan baik. Jadilah makhluk yang baik. Kalau tidak, Baiklah. Baiklah. saya beri tanda kepadamu. Baiklah. Begitu. Saya pamit terlebih dahulu. Ya, Akan menyimpan ini. ya. Oke teman-teman, nanti video kita sambung lagi ya Dul. Kita sambil mencari Guru Tejo ya. Allah. Mas ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Alur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti Pangeran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sebenarnya siapa sih mas? Itu mas. Ya, sorry itu. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau menyerang kami, percuma. Allahu Akbar. Oh mas, naris tidak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan Gus, Mbak.
Kenapa jangan tertawa, Mbah? Siapa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mandala. Allahu Akbar. Loh. Kenapa dia terdiam, Mas? Gus, geser ke sana, Gus. Nggak mau, Gus, dia tidak terkunci, Gus. Enggak, Gus, sini jalan, Gus, jalan, Gus. Jalan, Mas. Sini, Pak. Jalan. Sebenarnya dirimu siapa, Mbah? Dia Guru Tejo, Mbah. Mbah malah. Gus, sini, Gus. Guru Tejo. Dia Guru Tejo berarti, Mas. Apa yang kalian lakukan? Silakan duduk, Guru Tejo. Tempatku ini. Saya perintahkan kau duduk. Mana kegaranganmu, Guru Tejo? Mengapa kau sekarang menjadi penurut? Kau curang. Curang bagaimana? Karena Guru Tejo. Sini aja, Gus. kalian tidak berani menghadapiku dengan tangan kosong. Loh. Kau menggunakan suatu benda. Ini maksudnya? Iya. Jangan perlihatkan benda itu kepadaku. Ini? Jangan perlihatkan benda itu. Kenapa kau begitu takut? Guru Tejo, saya ingin bertanya terhadap dirimu. Apa yang ingin kau tanyakan? Kenapa kau menyuruh makhluk-makhluk untuk berbuat kekejian? Ya, benar. Apalagi Kenapa? makhluk-makhluk itu menyebut dirinya adalah Sander Cawet. Mereka para mengganggu manusia, bahkan menggauli para wanita dari golongan kami. Apakah itu yang kau perintahkan? Benar. Memang benar. Dirikulah yang memerintahkan kepada mereka untuk melakukan seperti itu. Dan mereka semua bahagia dan menikmatinya. Kenapa kau melakukan perbuatan seperti itu? Apa urusannya denganmu? Saya akan menghentikan semuanya karena itu berkaitan dengan manusia, dengan bangsa Kenapa kami. kau ingin menghentikan semua ini? Kau ingin menghentikan mereka yang sekarang merasakan bahagia. Merasakan bahagia bagaimana maksudnya? Tentunya mereka bahagia karena bisa menikmati apa yang dia inginkan. Bukankah yang merasa bahagia itu kelompokmu, bukan para manusia? Tentu saja. Lah, itulah. Tetapi kau juga harus tahu. Kau bisa menanyakan kepada mereka betapa nikmatnya ketika manusia bersetubuh dengan bangsa kami. Dan tentunya nikmat yang belum pernah manusia rasakan pasti dia akan merasakan ketika bersetubuh dengan bangsa kami. Ya, Kebuki bae apa, Mas? jangan bagus. Begini, Guru Tejo. Ya, saya tahu akan hal itu. Itulah bentuk dari bisikan syaitan yang membuat segala sesuatunya terasa nikmat. Padahal jelas-jelas itu adalah perbuatan yang salah. Perbuatan zina, perbuatan yang dilarang. Ya, sejatinya perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak nikmat. Akan tetapi karena dibisik-bisikkan sesuatu hal sehingga hal itu menjadi suatu hal yang nikmat,
Sedangkan kenikmatan itu adalah jalan menuju kepada lubang kehancuran. Guru Tejo, Kau berkata apa? Kau melihat diriku. Sampai detik ini tidak ada kehancuran. Yang ada kenikmatan selalu datang kepada diri kami. iya pasti Guru Tejo. Segala sesuatu yang datang terhadap dirimu, walaupun kau berbuat jahat, kau semena-mena, itu semuanya adalah bentuk dari ujian Allah yang turunkan pada dirimu. Itu adalah bentuk istidraj. Wahai Guru Tejo, jadi jangan senang. Berbahaya sekali istidraj itu. Kau kemarilah. Saya ingin bertanya kepada dirimu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Ya untuk beribadah. Ya, tentunya manusia diciptakan itu untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Namun kenapa Allah tidak bisa adil terhadap mereka semua? Terus, Kau bisa melihatnya di sekitarmu, di sekelilingmu, bahkan di dunia ini. Kau bisa melihatnya. Kenapa mereka ada yang miskin, ada yang kaya? Kenapa ada yang tampan, ada yang tidak tampan? Dan kenapa ada yang bisa merasakan nikmat, ada yang tidak? Maka dari itu saya juga bisa memberikan nikmat kepada manusia-manusia dengan caraku seperti ini. berarti kamu ini berpikir bahwasanya kamu ini Tuhan tidak adil. Jadi kamu yang seolah-olah membuat adil kepada mereka untuk menjalani nikmat seperti itu. Betul sekali. Enggak sekalian kamu tanyakan kenapa Gusti Allah tidak adil, kenapa ada yang kaya, kenapa ada yang miskin seperti itu, kenapa ada yang sempurna, kenapa ada yang cacat seperti itu. Betul. Baiklah. Kenapa? Jika saya bisa menjawab pertanyaanmu, kau mau apa? Apa kau mau menghentikan perbuatanmu? Jika kau bisa menjelaskan dan menurutku penjelasanmu masuk di akalku, mungkin diriku akan menuruti apa perkataanmu. Baiklah, berarti selama ini kau adalah makhluk yang mencari jati diri atas kenikmatan itu. Kau percaya dengan adanya Tuhan? Sama sekali tidak. Nah, saya akan menjelaskan tentang Tuhan, tapi kau tidak percaya tentang Tuhan. Sama halnya saya berbicara dengan pohon. Di Saya mana tanya, Tuhan berada? saya tanya terlebih dahulu terhadap dirimu sebelum saya menjawab. Apakah kau percaya dengan Tuhan? Tidak, sama sekali. Saya katakan satu lagi. Apakah kau percaya dengan adanya Tuhan? Jujur dari hatimu. Iya, saya percaya. Tetapi kenapa Tuhan tidak adil? Baiklah, Guru Tejo, saya tahu kau sedang mencari jawabannya. Baiklah, akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya berbicara sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Bismillah. Begini Guru Tejo, Allah menciptakan makhluk-makhluknya dengan sempurna dan manusia merupakan makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Kau menanyakan manusia dan istimewa. Lalu kenapa Allah menciptakan manusia? Ada yang cacat, ada yang kaya, dan ada yang miskin. Pertanyaan ini mungkin banyak sekali sedulur-sedulur saya juga yang menanyakan hal itu. Nah, dan mungkin pertanyaan ini juga kerap muncul di berbagai hal yang lain ya guys. Ya betul Mas. Dengarkan jika saya berbicara Guru Tejo. Silahkan. Di antara hikmah dan penciptaan bahwa Allah akan memberi cobaan kepada manusia dan menjadikan sebagian mereka sebagai cobaan bagi yang lain agar menjadi jelas
siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur kepada Allah. Allah menciptakan manusia berbagai macam, berbagai bentuk, berbagai nasib, agar bisa membedakan antara yang bersyukur dan antara yang kufur. Yang pertama, di antara hal itu, kebijaksanaan Allah adalah ciptaannya hal-hal yang saling berlawanan. Allah sebagian ada yang baik, ada yang buruk. Ciptaan itu ada sebagian baik, ada yang sebagian buruk. Wahai Kudo Tejo, contoh berlawanan, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada kaya, ada miskin. Semuanya saling berpasang-pasangan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, poin yang kedua itu tadi. Semua hal itu antara sesama hambanya pada badan dan akal serta kekuatan. Allah juga menjadikan di antaranya hambanya ada yang cacat, ada yang miskin sehat, bahkan itu sudah seperti dewa, memiliki banyak rezeki, banyak kekuatan, serta hal-hal yang tidak semua makhluk itu punya. Akan tetapi Kudo Tejo, hal itu juga semuanya saling berkaitan. Begini Kudo Tejo, Allah itu maha adil, seadil-adilnya. Bahkan kita tidak bisa menakar keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kau ingat, kenapa manusia diciptakan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cacat, ada yang sempurna, ada yang tampan, ada yang jelek. Semua itu bentuk dari cobaan Allah yang diturunkan kepada manusia. Itu adalah bentuk rahmat Allah. Ar-Rahmanu ya Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Jika Allah menciptakan orang yang kaya, maka orang kaya itu pasti akan rugi, karena tidak ada yang miskin. Dengan adanya yang miskin, orang kaya tersebut bisa bersedekah untuk orang yang miskin. Jika di dunia ini hanya adanya orang miskin, maka orang miskin itu akan semakin kesusahan. Maka itu Allah ciptakan orang yang kaya dan orang yang miskin untuk menguji barang siapa yang bersyukur, mau bersodakoh, mau menolong yang miskin, itulah jalan untuk menuju dia mendapatkan pahala. Dan yang kedua, adanya si tampan dan si jelek. Sampai jauh di mana si tampan akan memandang dirinya sebagian dari perhiasan dunia, sedangkan si tampan merendahkan si jelek. Jika si tampan itu tidak ada yang jelek, maka si tampan itu merasa dirinya tidak ada saingannya. Justru dengan adanya yang jelek, si tampan itu menjadi makhluk yang benar-benar tampan. Akan tetapi si tampan itu mau bersyukur atau tidak. Sama juga dengan yang jelek. Jika yang jelek tidak ada yang jelek, maka dia merasa yang paling jelek. Ya nggak Gus? Betul. Jika yang jelek itu tidak ada yang tampan, berarti dia merasa yang paling jelek. Bahkan yang jelek pun harus bersyukur, bahwasanya dia harus lebih bersyukur. Setiap perbuatan, setiap pemikir itu memiliki pahalanya masing-masing. Jadi Gusti Allah menciptakan ini semua, itu semuanya ada hal baik untuk manusia dan jin. Kita sebagai makhluk tidak bisa menakar kebaikan Allah dan keadilan Allah. Saya sendiri manusia tidak bisa menjadi manusia yang adil, akan tetapi saya bisa belajar dan belajar. Keadilan itu yang bisa menentukan Allah Ta'ala. Kita sebagai makhluk hanya bisa berdoa, beribadah, dan bersyukur. Jika pandanganmu seperti itu, berarti kau termasuk makhluk-makhluk yang tidak bersyukur. Karena apa? Allah telah menurunkan surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Kau sudah diberikan hidup, kau sudah diberikan segalanya, tapi kau masih memandang fisik, kau masih memandang status,
kau masih memandang hal-hal yang ada di dunia ini. Jika kau memahaminya, maka kau akan menjadi makhluk yang akan tahu di mana kebesaran Allah. Bertejo. Dan terlebih lagi, kenapa ada yang kaya dan ada yang miskin? Di dalam kehidupan ini, Guru Tejo, dengarkan ini. Aduh, kelupaan ini terus. Kurang. Sebentar, Guru Tejo. Astagfirullah. Dan di dalam dunia ini Allah itu maha adil, seadil-adilnya makhluk. Kita sebagai makhluk ciptaannya tidak bisa menilai Gusti Allah itu adilnya seperti apa. Mungkin ada pertanyaan dalam benakmu, jika Tuhan maha adil, seharusnya Tuhan juga bisa mewujudkan keadilan di dunia ini. Kenapa Tuhan membiarkan orang-orang yang berbuat jahat berkuasa? Apa yang salah dengan ini semua? Apa kau pernah berpikir seperti itu, Guru Tejo? Tentu saja. Saya jawab lagi, mungkin pikiranmu itu juga ada benarnya, Guru Tejo. Dunia ini memang tidak adil. Seharusnya Tuhan bisa mewujudkan, Allah mewujudkan keadilan di dunia ini. Kenapa Tuhan membuat orang-orang menjadi jahat? Yang jahat malah berkuasa. Itu adalah pertanyaan orang-orang yang sekiranya memang tidak bersyukur. Dunia itu memang tidak adil, Guru Tejo. Mengapa tidak adil? Karena Tuhan membagi kekuasaannya di dunia ini dengan manusia. Jika Tuhan berkehendak, bisa saja Dia membagi kekuasaannya di dunia, dan dunia pun akan dipenuhi dengan keadilan. Tapi Tuhan berkehendak lain, Guru Tejo. Dia memberikan kehendak bebas pada manusia dan makhluk lain, dan memilih manusia untuk melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Tuhan sengaja tidak menyelesaikan pekerjaannya agar manusia dan makhluk jin itu bekerja. Tuhan menyuruh umat manusia dan bangsa jin juga mungkin untuk bekerja agar hidup manusia dan bangsa jin itu lebih bermakna. Maka manusia akan bahagia. Pekerjaan kita sebagai makhluk sesungguhnya melanjutkan tugas Tuhan yang belum selesai. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk melanjutkan tugas Tuhan yang belum selesai. Ingat kata-kata itu, Guru Tejo. Dalam hal ini, Guru Tejo, perlu kau ketahui. Kamu dengar saya enggak? Ya. Di dalam surat At-Taubah, Guru Tejo, kau tahu surat At-Taubah ini adalah firman Tuhan, firman Allah. Wa kuli malu fa sallallahu. Saya lupa ayatnya, Lur. Amalakum wa rasuluhu walmu minun wa saturaduna ila alimil goibi wash syahadati fayunabi nabiyukum bima kuntum ta'malun. Kalau saya salah mohon diluruskan, teman-teman. Artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari Abu Ubaid Abdurrahman bin Auf mendengar Abu Hurairah radhiyallahu berkata, ya Rasulullah bersabda, sesungguhnya
Seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia minta kepada seorang, baik itu memberi atau menolaknya. Kenapa Allah menyuruh manusia bekerja agar dia bisa mencukupinya, agar Allah bisa membedakan antara orang yang mau bekerja yang nantinya bersyukur menjadikan dia kaya, bersyukur dia mendapatkan rizki sehingga dia menjadi sederhana, untuk membedakan itu. Maka dari itu saya hanya bisa menjelaskan tentang itu, hai Guru Tejo, terhadap dirimu, karena itu bukan kapasitas saya. Saya menjabarkan tentang keadilan Tuhan, Guru Tejo. Terus apalagi yang ingin kau tanyakan terhadap diriku, Guru Tejo? Siapa sebenarnya dirimu? Saya adalah saudaramu. Ambillah ini. Rokoklah bersama saya. Manusia, apa yang kau jelaskan kepada diriku, itulah yang selama ini aku ingin tahu. Dan apa yang kau jelaskan sungguh luar biasa. Dan inilah jawaban yang selama ini aku tunggu-tunggu. Siapa sebenarnya dirimu? Saya adalah Probo. Saya manusia biasa. Dan kawan saya ini namanya Yoga. Dan dia bernama Agus. Saya tidak ingin menghakimi dirimu, Guru Tejo. Saya ingin agar kau kembali ke jalan yang benar, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengajarkan manusia harus saling tolong-menolong kepada siapapun. Tuhan saya, Gusti Allah, adalah adalah Maha Pemurah lagi Maha Pemaaf. Saya sebagai makhluk ciptaannya, masa saya tidak bisa memaafkan dirimu atas perbuatanmu? Saya ingin mengajak kamu untuk berbuat di jalan kebaikan. Dan saya juga ingin mengajak makhluk-makhluk yang telah kamu hasut untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi perbuatanku sungguhlah keji. Ya, memang benar, Guru Tejo. Mengapa kau masih berbuat baik kepada diriku? Kenapa kau tidak menghukumku saja? Yus, saya akan menghukummu, Guru Tejo. Kenapa? Oh, saya mewakili para suami yang di luar sana, istrinya diobok-obok oleh para teman-temanmu. Kau tahu ucapan dia, Guru Tejo? Iya, memang benar apa yang dia ucapkan. Kenapa? Apa bedanya saya dengan dirimu jika saya mengikuti omongan dia? Saya akan merasa malu terhadap Tuhan saya jika saya melangkahi aturan yang sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Tuhan saja Maha Pemaaf. Masa saya yang diciptakan oleh Tuhan, saya tidak mau memaafkan makhluk? Itu semuanya bukan saya menentukan. Perkara kau mau dihukum atau tidak, itu bukan urusan saya, tapi urusanmu kelak nanti di akhirat. Kau yang akan menerima balasan semuanya kelak nanti. Akan tetapi jika kau ingin selamat dari hukuman itu, maka berbuat baiklah dari saat ini. Karena saya tahu makhluk-makhluk sepertimu ini berbuat seperti ini. Ini kamu sedang mencari sesuatu hal yang belum kau temui. Benar sekali. Baik kalau begitu. Marilah berjabat tanganku. Jadilah saudara dengan diriku. Saya pegang dulu. Berjabat tangan. Saya
dari hati yang paling dalam mengucapkan mohon maaf kepada dirimu. Jangan mohon maaf kepada saya. Tetapi diriku telah berbuat seperti itu terhadap dirimu. Tidaklah apa-apa. Saya hanya ingin kamu bertaubat, kamu minta maaf kepada para wanita yang telah kalian gauli. Nah, Bagaimana betul. caranya? Jika diriku ingin meminta maaf kepada manusia-manusia itu. Saya tahu bangsa kalian bisa merasuk lewat alam mimpi. Temuilah mereka dengan wujudmu yang paling baik. Jangan dengan rupa wujudmu yang biasa kau tampakkan. Apa mereka mau memaafkan diriku? Perkara mereka mau memaafkan dirimu atau tidak, yang terpenting niat hatimu sudah baik dan tulus. Perkara itu tinggal kau dengan Sang Tuhanlah yang bisa menentukan segala sesuatunya. Jangan pernah takut untuk mencoba akan hal kebaikan. Jangan pernah membatasi dirimu untuk melakukan suatu kebaikan. Itu akan merugikan dirimu sendiri. Baiklah. Kita sudah menjadi saudara. Temuilah diriku nanti, Gultejo. Akan ada hal yang akan kusampaikan terhadap dirimu. Dan kumpulkanlah semua anak buahmu. Ya, kumpulkan. Akan saya penjarakan. Astagfirullahaladzim. Kau ingin menghukumku? Tidak. Itu hanya perkataan dia saja. Saya gembletek. Yang itu geram terhadap dirimu. Maklumi saja. Saya jamin kalian akan aman. Baiklah. Jika saya memang berniat berbuat buruk, otomatis sekarang saya akan menghajarmu dengan pusaka mandala itu. Benar. Kenapa? Hatimu sungguh mulia. Kenapa dirimu mau memberi kesempatan kepada diriku yang sangat jahat ini? Sudah sering saya katakan, Gultejo, bukan hak saya menghakimi atau mengadili siapapun. Yang Iya. menghadiri itu adalah Tuhan. Saya hanya menjalankan perintahnya. Saya hanya bisa memperingatkan hal yang buruk agar menjadi lebih baik lagi. Iya, tapi saya masih tidak menyangka. Ternyata kalian manusia yang sangatlah baik. Kalau begitu, Ingat, Godolo, saya tidak mau disanjung-sanjung seperti itu. Karena sanjungan itu adalah racun bagi saya. Saya takut tergelincir dengan sanjungan itu. Jadi simpanlah kata-kata itu. Temuilah saya nanti. baiklah. Saya akan menemui dirimu beserta yang lain. Ya, kumpulkan semua anak buahmu. Ya, Mas. Mohon maaf. Baiklah, Gultejo, silahkan keluar. Terima kasih. Allahu Akbar. Kenapa mikora? Diajari san gawe, Mas. Ini, Mbah. Kita manusia saja kalau berbuat salah juga dipenjara, Mas. Dapat hukuman. Itu hukuman negara, Gus. Nah, sama halnya ya kita sekali-kali beli pelajaran. Biarkan, Gus. Oh, Kamu kan kemarin sudah saya katakan. Ini untuk pembelajaran kita, Gus. Jangan sampai kita sama menjadi seperti mereka. Paham, Gus? ya paham, Mas. Akan tapi Mbak Wongso bingung, nanti aja Mbak saya ceritakan, Mbak. saja, Mbak. Ya. Potong kakinya. Oh ya, jadi seperti itu, Gus. Kita tidak boleh menghakimi suatu makhluk, Gus. Paham? Paham, Mas. Seperti itu. Saya tahu kamu geram. Iya. Kamu pasti membayangkan istrimu kalau kayak gituin kan? Betul, Mas. Kalau istri saya kayak gini, Ya saya tahu. sama kamu, Mbah. Mohon maaf. Ya saya tahu kamu itu cinta sekali sama istrimu. Ya, Tapi saya ingat. mewakili para suami yang Tapi lain ingat, juga. Gus, mencintai makhluk tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Sang Pencipta. Ya, memang benar, Mas. Nah, tapi kenapa kamu menunjukkan rasa cintamu begitu dalam terhadap istrimu? Ya, Sedangkan istri itu adalah titipan buat kamu, ya, Gus. memang benar, Mas. Istri itu titipan buat kamu, untuk kamu didik, untuk kamu sayangi, Ya, untuk kamu cintai. Tapi cinta itu tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Sang Pencipta. ya.
Ya, benar, Mas. mencintai makhluk itu tidak boleh lebih daripada mencintai sang pencipta, Gus. Iya, Mas. Yang biasa-biasa saja, karena cinta itu menimbulkan rasa sakit. Paham? Siap, Mas, ya. Paham, Mas. Kalau kamu istrimu diselong gimana? Hah? Diciumin sama orang marah. Lah, ya iya deh, Mas. Nah, berarti kamu masih menggunakan ego kamu. Nah, sekarang istri jenengan dicium sama orang lain juga gimana, Mas? Saya tetap marah, Gus. Nah, ya udah. Tapi ada tapinya, Gus. Tapinya apa, Mas? Marah saya harus dengan pikiran yang dingin. Jangan terbawa emosional yang tinggi, jangan terbawa hawa nafsu. Bisa saja nanti kalau seperti itu membunuh orang. Itu loh, Gus. Jangan dipikirkan. Ya, Mas. Paham? Paham, Mas. Gitu nanti Bapak Bongso jelasin nanti aja. Oke teman-teman, alhamdulillah misi pada kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Guru Tejo ternyata dia makhluk yang mencari jati dirinya, mencari jawaban atas apa yang dia cari selama ini. Mudah-mudahan semuanya ini akan kembali kepada jalannya. Sumpah saya kadang-kadang takut saya nggak bisa menjawab pertanyaan mereka yang menanyakan hal semacam ini, Lur. Mohon maaf juga jika saya membaca suatu ayat saya salah karena saya rada lupa, teman-teman. Nih, mungkin segitu saja, Mbak Wongso, Mas Agus, Ya. dan yang lainnya. Saya tekankan lagi, teman-teman, yang mau memaharkan Mustika Mandala, nomornya di bawah ini. Ya, betul. Nih, karena itu uangnya untuk apa, Mbah? Untuk Pembangunan masjid. Ada Robi. Ya. Nih, mungkin segitu saja, teman-teman. Nanti kita lanjut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh sisi buruknya, Lur.